Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang jajanan kekinian Wonosobo dengan judul Strategi Pemasaran Media Sosial dan E-commerce dalam meningkatkan penjualan. Next. Di sini ada kelompok 1 dengan Mahardika Persada dengan NIM 130, Indi Prautami dengan 020, dan saya sendiri dengan NIM 023. Next. Ada bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Dampak dari perkembangan dunia teknologi tersebut dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat besar, mulai dari yang sederhana hingga modern, dan serba cepat sehingga berdampak juga pada pelaku bisnis. Dengan adanya teknologi yang berkembang semakin pesat dan semakin maju, teknologi komunikasi dan informasi membuat para pengguna media sosial semakin tinggi. Berbagai kalangan usia di berbagai belahan dunia telah menggunakan media sosial sebagai sarana bisnis dalam melakukan pembelian dan penjualan. Karena itu, media sosial atau dikenal dengan internet telah memberi dampak yang cukup besar. Salah satunya dalam bidang dunia usaha. Next. Kemudian ada jajanan kekinian Wonosobo. Jajanan kekinian Wonosobo adalah sebuah bisnis yang dimiliki oleh Hani Prida. Beliau menjual berbagai produk seperti kritik, bakso aci instan, seblak instan, es durian, kue dan cookies, dan lainnya. Bertepat di Kresek Sinduagung, Selomerto, Wonosobo. Beliau menjalankan bisnisnya ini melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram dan WhatsApp dan e-commerce Shopee. Bisnis ini dibuka pada akhir tahun 2019 sampai sekarang, masih berjalan dengan normal. Kendati demikian, selama COVID-19 berlangsung, sampai saat ini jajanan kekinian Wonosobo mengalami penurunan penjualan. Oleh karena itu, jajanan kekinian Wonosobo perlu membuat strategi yang tepat untuk meningkatkan penjualannya. Next. Di sini data penjualan jajanan kekinian Wonosobo yang kami dapat dari pemilik, yaitu Hanif Frida. Boleh di next. Di sini ada rumusan masalah. Terdapat jumlah penjualan yang fluktuatif pada bisnis jajanan kekinian Wonosobo. Maka mereka membutuhkan strategi pemasaran yang dapat meningkatkan penjualan. Kemudian ada tujuan dan manfaat riset. Tujuan dan manfaat secara khusus yang ingin dicapai dari penelitian pada produk makanan yaitu untuk membuat strategi pemasaran media sosial dan e-commerce yang dapat meningkatkan penjualan agar jumlah penjualan tidak turun drastis secara fluktuatif. Di sini ada hipotesis riset, diduga terdapat penurunan penjualan pada media sosial dan e-commerce. Next. Di sini ada bab 2 atau tinjauan pustaka. Next. Ada strategi pemasaran. Menurut Kotler, Armstrong, dan Opresnik 2021, mengartikan definisi pemasaran akan berbicara pada banyak hal, tentunya berkaitan dengan pelanggan, juga berkaitan dengan lini bisnis lainnya. Tujuan pemasaran bukan hanya mencari sebuah keuntungan semata, tetapi mencari pelanggan yang potensial di masa sekarang hingga masa depan. Hal tersebut akan memberi nilai yang cukup baik untuk meningkatkan citra perusahaan dan produk ataupun jasa. Strategi pemasaran terlibat banyak hal, mulai dari riset dalam menentukan karakteristik pelanggan, pengembangan produk dan jasa, dan semua perjalanan bisnis lainnya yang berhubungan dengan kelangsungan bisnis perusahaan. Next. Kemudian ada promosi. Menurut Kotler, tahun 2021 halaman 278, promosi mengacu pada sebuah kegiatan yang mengkomunikasikan, mengembangkan, dan menyebarkan komunikasi tentang suatu manfaat produk ataupun jasa dan membujuk para pelanggan sasarannya untuk membelinya. Adapun bauran promosi seperti periklanan, promosi, penjualan pribadi, hubungan dengan pelanggan, pemasaran langsung, dan digital.
Setiap kategori melibatkan alat promosi khusus yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Sebagai contoh, perikanan meliputi siaran, cetak, online, seluler, luar ruangan, dan bentuk lainnya. Promosi penjualan termasuk diskon, kupon, pajangan, demonstrasi, dan acara. Penjualan pribadi itu meliputi presentasi penjualan, pameran dagang, dan program insentif. Humas meliputi cerita, sponsorship, acara, dan halaman web. Dan langsung dan digital pemasaran meliputi surat langsung, email, katalog online, dan media sosial pemasaran seluruh. Next. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, ini saya dari Mahardika dan di sini sudah ada teori pemasaran media sosial dan e-commerce-nya ya. Jadi di sini menurut Kotler di tahun 2021 dalam pemasaran media sosial alat yang digunakan seperti situs web, media sosial, aplikasi dan iklan seluler, video online, email dan blog untuk menghubungkan serta menjalin keterlibatan bersama para konsumen di mana saja, kapan saja melalui perangkat digital mereka. Pertumbuhan eksplosif dalam teknologi digital telah secara fundamental mengubah cara kita hidup tentang bagaimana kita berkomunikasi, berbagai informasi, mengakses hiburan dan pembelian. Media sosial online menyediakan rumah digital tempat orang dapat terkoneksi dengan berbagai momen. Pemasar dapat terlibat konsumen pada saat ini dengan menghubungkan merek penting ke penting topik yang sedang tren, peristiwa dunia nyata, penyebab pribadi kesempatan, atau kejadian lain dalam kehidupan konsumen. E-commerce menjadi salah satu tempat yang populer dalam melakukan transaksi bisnis. E-commerce seperti Amazon, Shopee, Tokopedia, dan sebagainya merupakan contoh sebuah tempat yang populer dalam transaksi jual beli berbagai macam kebutuhan primer, sekunder, tersier. Hal ini menjadi kesempatan menarik untuk terus dikembangkan karena tren yang terjadi akan memberikan keuntungan bagi pemilik bisnis. Nah, ini dia toko online dari jajanan kekinian Wonosobo di platform Shopee. Dan tujuan penjualan yang dapat dicapai seperti memperbanyak potensi calon konsumen, mempertahankan konsumen lama, lalu meningkatkan profitabilitas penjual adalah mengarah pada minat beli dan keputusan pembelian dari seorang pelanggan. Dan ini Instagram. Menurut Gray dan Fox menyatakan bahwa Instagram awalnya dibuat pada tahun 2010 sebagai aplikasi untuk sistem operasi iOS di perangkat Apple. Kemudian dalam perangkat Android dan Windows Mobile, konsep umum Instagram adalah membiarkan orang mengambil foto dengan perangkat seluler mereka dan membaginya di jaringan sosial berupa mengirim foto, memposting pesan bersama dengan foto, dan menambahkan beberapa filter digital yang menyenangkan. Ya, dan ini akun Instagram dari jajanan kekinian Wonosobo yang sudah memiliki 2.726 pengikut. Oke, dan di sini kita sudah masuk bab 3, yaitu metode penelitian. Oke, di sini metode penelitian yang kita pakai. Jadi di sini awalnya kita melakukan pendekatan dan desain risetnya ya. Jadi kita menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yang kualitatif. Dan teknologi riset kita pakai apa ya? Jadi kita ambil dari insight media sosial dan e-commerce jajanan kekinian Wonosobo. Nah, dan yang ketiga tipe data riset. Ya, itu data primer. Ya, contohnya kita ngambil dari data dari pemilik Wonosobo itu sendiri, yaitu dari survei, mungkin eksperimen, dan salah satunya dari kita wawancara. Dan yang keempat ada rencana pengumpulan data riset dan analisis. Jadi pengumpulan data melalui media sosial dan e-commerce
analisis data penjualan, strategi pemasaran, dan mencari solusi atas permasalahan jajanan kekinian Wonosobo. Ya, dan ini merupakan daftar wawancara kita yang dari kita wawancara dengan teori 4P dan berbagai macam. Oke, yang selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Mbak Indi. Ya, terima kasih Bang Bahardika. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Di sini juga kita ada di layar terdapat daftar pertanyaan wawancara untuk e-commerce Shopee yang udah kita ajuin kepada pemiliknya. Next, boleh next. Lalu kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Boleh next. Oke, jadi hasil pengumpulan data riset kita itu dilakukan dengan mengumpulkan instrumennya melalui buku-buku dari para ahli, dan kita tanyakan kepada pemilik bisnis jajanan kekinian Wonosobo. Oke, boleh next. Oke, ini dia bauran pemasaran 4P, di mana produknya itu yang sudah kita tahu ada seperti keripik-keripik, es durian, bakso aci instan, seblak kering, kue dan cookies, manisan carica, dan lainnya. Lalu ada price-nya, produk-produknya dijual dari harga Rp15.000 sampai dengan Rp50.000. Lalu ada place tempatnya, bisnisnya dijalankan di rumah, namun tidak ada toko konvensional. Pemesanan bisa melalui WhatsApp, Instagram, serta e-commerce Shopee. Lalu di situ ada membuat ada promotionnya, di mana ada membuat konten promosi di Instagram dan Shopee. Jadi si jajanan kekinian Wonosobo ini membuat konten promosi yang menarik di Instagram dan di Shopee-nya. Lalu dia menggunakan fitur-fitur Shopee seperti untuk up produk ke atas agar dilihat oleh para konsumen dan Instagram. Lalu yang ketiga mempromosikan melalui WhatsApp bisnis, dan dia pun pemilik jajanan kekinian Wonosobo menggunakan selebgram untuk mempromosikan produk-produknya. Boleh next? Nah, ini dia gambaran dari jajanan kekinian Wonosobo di Instagram. Ada gambar-gambar yang sudah pemilik jajanan kekinian Wonosobo share. Terus juga ada price list-nya, di mana ada yang tadi produk-produknya seperti cookies, keripik, lalu ada juga kue dan yang lainnya. Boleh next? Lalu analisis data, kita bisa lihat sendiri di kanan layar, ada penjualannya sudah mencapai 2,4 juta, juga ada tren pesanan 30 hari, di situ ada fluktuatif naik dan turun. Langsung saja ke data penjualan. Dengan adanya promosi yang dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp bisnis, terjadi peningkatan penjualan. Begitupun dengan Shopee. Dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada yang ditawarkan di Shopee, seperti menaikkan produk ke halaman atas, agar dapat dilihat banyak orang, maka terjadi peningkatan penjual pada Shopee. Nah, strategi pemasaran yang dilakukan oleh jajanan kekinian Wonosobo itu adalah memanfaatkan fitur up produk di Shopee, gratis ongkir, cashback, ikut sale Shopee di hari-hari seperti 9.9, 8.8, 10.10, 11.11, dan 12.12. Nah, dari situ terjadi peningkatan dan penurunan, dan ada penurunan yang mungkin terjadi kalau tidak di hari-hari yang tertentu. Boleh next? Nah, ini ada analisis data selanjutnya dari Instagram, bahwa promosi melalui Instagram jajanan kekinian Wonosobo ini sudah memiliki pengikut sebanyak naik di sekitar 207 naik di sekitar 2.726, dan postingannya sudah mencapai 643. Hal ini dibuktikan dari insight yang positif. Karena melihat dari perkembangan yang baik di akun, sehingga media sosial sangat berdampak bagi peningkatan penjualan jajanan kekinian Wonosobo. Karena promosi yang dilakukan dengan berbagai konten yang menarik tadi, sekaligus juga menggunakan selebgram, dapat menarik potensi lebih banyak si calon konsumen pada jajanan kekinian Wonosobo. Bisa dilihat di sini ada insight-nya, di mana akun yang dijangkau sudah mencapai 5.325, interaksinya sebesar 114,
Total pengikutnya ini sudah naik di kisaran tadi 2.726. Boleh next? Oke, ini kelompok 1 memberi solusi kepada jajanan kekinian Wonosobo. Yang pertama adalah jika terdapat customer yang hanya pesan dan ditinggalkan saja, maka jajanan kekinian Wonosobo perlu menerapkan bayar dahulu, kemudian pesanan dibuatkan untuk mengurangi kejadian dibatalkannya pemesanan. Oke, yang kedua ada tetap menggunakan selebgram untuk meningkatkan promosi sekaligus penjualan melalui media sosial Instagram dan WhatsApp bisnis. Lalu yang ketiga ada tetap menggunakan fitur-fitur yang ada di Shopee untuk menarik potensi pelanggan dan meningkatkan penjualan. Lalu yang keempat, untuk mengatasi frekuensi penurunan penjualan, sebaiknya jajanan kekinian Wonosobo membuat konten-konten menarik. Misalnya melalui Canva dan tidak hanya foto saja, tetapi menggunakan video agar lebih menarik. Lalu yang kelima, gunakan fitur e-commerce lainnya untuk meningkatkan penjualan seperti Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Dan yang terakhir, aplikasikan paid promote ke dalam Instagram agar jajanan kekinian Wonosobo bisa lebih populer dan juga menambahkan Instagram Ads tentunya. Boleh next? Oke, kita masuk ke bab terakhir, kesimpulan, di mana jajanan kekinian Wonosobo ini didirikan oleh Hani Frida sebagai bisnis kecil, namun sampai saat ini masih berkembang. Walaupun terdapat penurunan dan frekuensi naik turun, tapi jajanan kekinian Wonosobo tetap bertahan di kondisi seperti ini. Di mana produk-produk yang dijual seperti keripik cimoring, bakso aci, es durian, kue, dan cookies, omsetnya per bulan yang sudah mencapai kisaran 1 juta sampai 5 juta, membuat jajanan kekinian Wonosobo terus mengembangkan bisnisnya. Walaupun di dalam kondisi pandemi COVID-19 terdapat frekuensi penurunan, pemilik bisnis jajanan kekinian Wonosobo tidak kehilangan banyak ide untuk terus mengembangkan bisnisnya. Berbagai cara ia lakukan, seperti promosi melalui media sosial Instagram dengan menggunakan konten-konten menarik, serta menggunakan selebgram untuk mempromosikan produknya. Tak hanya itu, pada e-commerce e-Shopee juga, jajanan kekinian Wonosobo menggunakan platform yang disediakan seperti hari-hari besar, seperti 10.10 dan promosi untuk menaikkan produk di Shopee. Pemanfaatan media sosial dan e-commerce menjadi salah satu hal penting bagi jajanan kekinian Wonosobo, karena dengan hal tersebut terdapat pengaruh yang baik bagi peningkatan penjualan produk jajanan kekinian Wonosobo. Boleh next? Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pesan. Waalaikumsalam.